4 sampai 5 orang teman saya itu terkena psoriasis apa? Psoriasis itu hampir mau autoimun. Ya, karena itu Pak. Ya, itu setiap hari ganti kulit terus ganti buatannya panas saya minta ampun. Ya makanya kita perlu penjagaan diri ya, apalagi bab masalah darah harus hati-hati, harus gunakan. Kalau sama keluarga sendiri mungkin kalau lupa atau enggak, kalau handphone mahal ya minimal kita pakai plastik itu yang harga 8.000 itu berapa itu yang tertutup. Tanya, kalau misalkan saya lupa ya, pagi udah beli obat, terus pas itu efeknya apa? Percuma Pak, percuma, pasti lemes gitu, utamanya efeknya pasti lemes banget karena darahnya udah encer semua. Saking encernya itu kalau biasanya setiap orang itu umumnya darah ketika di plastik nggak ada 5 menit sudah mental, punya ngantuk tuh hampir 1 jam masih encer terus Pak, terus masih memerah semua. Bagus buat mental ya, bagus itu malah mental. Oh berarti pasiennya juga harus banyak minum air putih ya. Ada pertanyaan? Iya Pak. saya juga baru ini bisa pakai sedikit awam ya. Yang benar memang saya juga darah tinggi. Kita bisa pakai apa namanya dingin. kalau dingin 10 miligram. Deg-degan betul Pak? Iya. Mas pilek biasanya. Ya. Nah kan hari ini lupa saya ada minum kemudian saya ada juga karena saya juga apa kemarin juga minta divaksin sama saya bisa bahwa tadi yang dikatakan hanya vaksin dan itu vaksin itu memang harus dikeluarkan karena ada cerita ya kita tuh kami harus divaksin dari booster 1 sampai 6 itu kita tinggal tunggu 4 sampai 8 tahun kan kita mau tinggal lama lagi. Ya, itu yang menakutkan, dan itu yang makanan itu sih. Terus ya, jadi ini sangat menakutkan. Kalau kita sampaikan ke pasien, pasien yang apa dia kerja di Wisma dari kepala yang terkait dengan dia juga ikut memvaksin orang, itu kan juga berisiko dengan kita. Yang langkah apa yang sebaiknya kita lakukan untuk sama saya masih baru untuk mengawali. Makasih. Ya itu berarti memang harus butuh proses detoksifikasi Pak. Kalau saya biasanya kalau mau detox itu ke pasien ya sesuai apa yang Rasulullah ajarkan. Itu Rasulullah itu Aisyah radhiyallahu anha itu kalau menyiapkan makanan ke Rasulullah itu timun sama kurma, semangka sama kurma, dua makanan itu. Kurma itu sifatnya panas, semangka sifatnya dingin. Jadi masuk ke tubuh Rasulullah itu yin dan yang, panas dan dingin. Nah ini saya gunakan untuk istri saya yang mengalami setelah pasca melahirkan itu gemuk, obesitas dan sebagainya. Saya menggunakan konsep itu. Alhamdulillah untuk detoksifikasinya itu berjalan dengan baik Pak. Dilihat dari apa? Warna BAB-nya menghitam selama 3 hari. Nah, setelah itu mulai warna umum. Terus yang kedua bisa menggunakan teknik bekam di tanggal sunnah. Itu juga membersihkan darah dari atas Pak. Kemudian sini di fasdu. Memang fasdu ini harus rutin. Ya, untuk orang yang sudah mengalami keluhan. Kalaupun tidak ada keluhan ya dibekam aja sudah cukup Pak. Ataupun donor darah. Donor darah itu sudah bagus. Itu kan nanti apalagi vaksin itu kan juga bercampur dengan darah. Jadi makanya harus dikeluarkan. Makanya di dalam proses fasdu ini ada proses namanya vasodilasi. Vasodilasi itu adalah proses pelebaran pembuluh darah dari ukuran biasa menjadi 4 kalinya Pak. Makanya nanti yang keluar itu warna kuning, warna itu sebenarnya plak, ya plak di dalam pembuluh darah, makanya keluar
warnanya hijau, warna ini, warna itu ya dibuka, warnanya keluar semua. Terus pola gaya hidup yang sehat, puasa, dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa melihat Pak vaksin itu isinya apa, ada yang bilang itu ada chipnya, ada yang bilang itu ada apa ya. Kita mohon sama Allah supaya kita dilindungi aja. Ya, kita berusaha untuk menjaga diri aja tuh ya. Sampai dibekam atau apalagi sunnahnya itu 17, 19, 21 itu bekam ya, harus bekam. Kadang umat itu juga jamaah masjid itu kiai, ustaz, gus itu juga mereka pinter agama tapi kadang kalau untuk mengamalkan bekam jarang ada. Banyak juga yang ini. Padahal itu sunnah. Nabi aja melakukan Isra Mi'raj saja nggak ada satu kali malaikat pun yang tidak mengatakan pada Rasulullah umatmu berbekam. Itulah iya. Nah, itu proses penjagaan, proses penyembuhan, proses pengobatan itu bagus bekam ini. Nah, selain daripada itu bisa difasdu. Kalau kita punya satu kemantapan Pak, misalnya karena ini kita mensugesti diri. Kemudian boleh nggak kita mengambil pasti sendiri? Ya boleh mengambil jalan tapi ada temennya Pak. Jangan sendiri. Ya kalau jenengan kuat, kalau nggak kuat ya nanti yang nutup lukanya siapa? Ya, ngetes darah terus nggak berhenti. Siapa yang nolongin jenengan kalau? Nah kalau ada temennya kan enak, tinggal dicabut, tutup, dah. Nah kalau enggak, jenengan baru tetes pingsan. Nah itu ngalir terus, habis darah jenengan. Gak apa-apa kalau untuk latihan itu nusuk sendiri nggak apa-apa. Saya dulu kan juga nusuk sendiri tapi ada temennya. Ya latihan sendiri nggak apa-apa. Dan ingat darah itu peristaltik ya. Apalagi di kaki, posisi kita nggak harus nusuk dari bawah. Kita nusuk dari atas aja netes kok. Ini loh, vena ini loh. Kita tusuk dari atas sini, dari pandangan kita itu netes. Dia peristaltik. Dari bawah atau atas? Ya kalau kita nusuk sendiri dari bawah, dari atas. Tapi kalau pasiennya dari bawah. Jadi kalau kita ada kanan kita gini ya. Iya. Tapi kalau kita sendiri gini. Ya, boleh bisa kayak gitu. Ini juga bisa. Pokoknya dia kan tergantung visualisasi kita aja enak Bu. Ya, menurut kita pandang kita enak. Nah, Atas ke bawah nggak masalah. nggak apa-apa. Nah, ini nanti kalau ada menghadapi pasien, sing venanya itu gini, sing pasiennya itu ada vena yang lurus, ada vena yang melengkung gini. Jadi cari yang paling panjangnya ya Pak ya. Dan harus mengikuti jalur venanya. Ya. Kalau venanya miring gini berarti kita harus mengikuti pasiennya, kita arahkan. Ya, kita juga harus mengarahkan misalnya gini, ini miring, venanya miring. Nah, ini venanya miring. Nah, kita harus jangan gini, nusuknya jangan gini. Jadi pasien kita arahkan sini. Ya, jadi kita harus ngatur pasien juga, harus manut sama kita gitu loh. Nusuk gini. Terus. Nah, ketika nanti ini juga terjadi pasien yang memiliki vena perempatan. Jadi ada vena, atasnya itu vena, bawahnya atasnya ada vena. Jadi saling numpuk ini. Ya ini jangan diambil. Ya. Kalaupun bercabang gini, cari yang paling panjang, ini atau ini. Oke. Nah, ataupun bercabang gini, bercabang gini. Bercabang gini. Nah, jangan ambil di tengah-tengahnya, ambil salah satunya ini atau ini atau ini. Oke. Ini jam berapa? Sebelum kita mulai praktek. Masih setengah 11. Kalau praktek lemes lapar gini. Ya, apa? Makan dulu.